senang banget ya dari kemarin ya saya udah banyak ngobrol dan semakin saya ngobrol semakin saya semangat loh karena sosok yang sudah seperti ibu kita sendiri ini memang luar biasa cerita-ceritanya yang akan dibagikan teman-teman jangan ngantuk nanti perhatikan baik-baiknya ini di meja Kocolmes dan bagus saya ada satu produk ya namanya produk makaroni panggang Alfamart ya siapa yang pernah lihat produk ini boleh komentar di kolom chat ya siapa yang suka produk makaroni panggang ini karena saya jujur nih, lagi puasa nih ya. Istri saya ini ngefans banget sama namanya makaroni panggang Alfamart. Dan ini sempat viral beberapa tahun lalu, teman-teman semuanya. Dan siapa sangka, ternyata hari ini saya bisa berjumpa dengan owner dari produk ini ya. Karena beliaulah mitra sukses yang memproduksi makaroni panggang ya. Kemudian ada pilus keju dan lain-lain ya. Di belakang saya ini banyak sekali contoh produknya, teman-teman. Nah, hari ini, kawan-kawan semua kita akan belajar baru ya. Seperti apa sih perjuangan beliau ya karena tentu ada sesuatu yang hanya beliau rasakan ya yang hanya beliau ketahui dan hari ini berkenan untuk dibagikan ya. Nah beliau ini adalah Ibu Hajah Nurjanah atau yang biasa akrab atau populer disapa Ibu Ratu Barokah sesuai nama PT-nya. Kita sapa bersama dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya sehat ya Ibu Ratu ya. Alhamdulillah sehat. Pulang kampung nggak nih? Udah mendekati lebaran, Ibu? Pulang. Oh, pulang juga. Oh, aslinya Ibu berarti bukan dari Purwakarta atau gimana? Ya, betul. Ya. Aslinya dari Ciamis. Oh, lahir di Ciamis. Ya, lahir di Ciamis. Jadi orang Sunda asli ya. Orang Sunda asli, boleh aku disapa dulu namanya teman-teman mitra pengusahanya pakai bahasa Sunda. Silakan Bu, mangga aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku dimanapun berada, Kartini Indonesia, salam kenal. Insya Allah pertemuan ini mudah-mudahan membawa barokah untuk semuanya. Amin, Masya Allah ya. Jadi beliau ini adalah satu wanita Sunda ya, yang luar biasa bisa membuktikan. Dan sebenarnya nanti banyak banget kisah-kisahnya. Mungkin mohon izin Ibu Ratu bisa bercerita dari sejak awal dulu ya, kemudian latar belakang mungkin pendidikan di sekolah, kemudian sampai awal mula merintis usaha seperti ini tuh bagaimana tuh Ibu Ratu? Bisa diceritakan nggak masa lalu sejarahnya, suka dan dukanya gitu? Silakan Ibu. Baik. Mohon maaf namun ya, karena saya berbagi bukan ada hal lain, namun mudah-mudahan bermanfaat. Apa Pak pertanyaan? Jadi awal dulu sejarahnya Ibu mungkin dari sejak pindah ke Purwakarta dari usaha. Tadi di video saya lihat berkeliling ya Bu ya, kan passing kalau bahasa orang jualan Mbak ya, kan passing keliling. Nah itu menjual apa ya Bu waktu itu? Apa produknya sudah sama seperti sekarang atau bagaimana? Iya, belum. Dulu yang saya produksi itu ini. Saya itu tadi saya kan sampai tadi di video disampaikan bahwa latar belakang suami saya itu kok PNS gitu. Saat itu PNS gajinya sangat tidak besar sehingga untuk ekonomi rumah tangga kurang tidak cukup gitu. Sehingga ya itu mencari solusi dari sangat minim segala halnya. Namun tadi kita mau mau belajar ya dan mempunyai keinginan yang kuat untuk membantu gitu ekonomi rumah tangga bagaimana caranya. Awal-awal ya kita mencoba mengolah 1 kilogram terigu. Gitu. Oh, berawal dari 1 kilogram terigu. Iya, 1 kilogram terigu dibikin keripik, namanya saya kasih nama keripik bawang. Nah, belum ada merek Ratu Barokah. Belum ada merek Ratu Barokahnya. Terus diproduksi, dibungkus kecil-kecil, dititip-titip di warung-warung. Oh, dititip-titip warung sekitar awalnya. Alhamdulillah itu ketika titip pagi karena tidak banyak ya, atau 20 piece gitu. Sore sudah habis, awal bertengah seperti itu. Nah, dari uang yang tadi kebeli 1.001 kilo itu ya besoknya kita bisa lebih dan seterusnya seperti itu dan tidak segera dipakai untuk yang lain karena saya mempunyai pikiran usaha ini bermimpi usaha ini menjadi
besar seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ibu dari situ waktu udah mulai titik-titik cemilan di sekitar warung tetangga sudah mulai kebentuk mimpi. Sudah. Ini pengen lebih besar lagi. Iya. Makanya sampai ibu sampai keliling kota juga ya bu ya. Iya. Titipan dagangan. Iya, seperti itu. Karena ya semua orang pasti punya mimpi ya. Ya termasuk saya. Gitu. Hidup dalam kekurangan ekonomi itu rasanya kurang enak ya, pahit rasanya. Perih. Jadi ingin keluar dari zona itu. Ingin keluar dari zona itu. Kalau menurut saya keberhasilan tanpa perjuangan itu bohong, nggak ada. Jadi benar bahwa memang ibu itu memulai semuanya dari nol itu ya. Iya. Benar kondisi yang perih tadi itu ya, ibu bisa untuk bangkit atau mulai merintis tadi. Ya, seperti itu. Jadi modal yang 1 kilogram terigu sekarang paling 8.000 ya, atau 10.000 ya. 1 kilogram tepung loh Mas Bagus ini ya, awalnya. Jadi itu nyisikan dari uang belanja yang dikasih oleh suami. Nah itu dibentuk karena itu tadi saya sudah mempunyai mimpi. Dengan dasar keyakinan itu ya kita banyak kesana sini belajar lah, intinya bagaimana gitu supaya kita bisa keluar dari zona itu sih ceritanya. Setelah itu awal awalnya ini snack ini ya. Nah, ibu kami penasaran nih, itu sebelum kenal Alfamart ya bu ya? Ya sebelum. Ibu kan terkenal ya di antara teman-teman, biar tahu ibu Haja Anom ini terkenal banget nih di teman-teman di Alfamart sebagai salah satu mitra UKM yang berhasil dengan service level 100 ya. Nah saya juga penasaran itu sejarahnya bagaimana bu, kok bisa awalnya kok ketemu Alfamart, apakah langsung diterima atau bagaimana tuh ceritanya? Itu ada. Mestinya dengan perjuangan dulu tadi saya katakan kan nggak ada lah keberhasilan tanpa perjuangan itu nggak ada. Pasti ya karena harus melewati dulu perjuangan. Pahit, perih, seperti itu ya, capek, berkeringat, pusing dan lain sebagainya, itu pasti ya, nggak akan langsung. Ke cabang atau ke HK atau pusat waktu itu ibu mendatangi atau bagaimana kok bisa mengenal Alfamart itu ceritanya kenapa gitu kok pengennya ke Alfamart gitu maksudnya? Iya, karena waktu itu saya sudah mulai ya kampas mencari pasar toko-toko yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Purwakarta. Nah, ketika toko yang biasa saya isi lancar, gitu ya, tagihannya lancar, ketika di sampingnya berdiri Alfamart, maka akan ada efeknya berkurang. Gitu. Omset yang biasa, ya. Nah, akhirnya ya adalah ya rasa sedih, aduh, gimana gitu kan, kalau kita diam saja menyerah pasrah ya susah ya. Itu beberapa toko yang saya biasa isi ada apa itu. Akhirnya saya berpikir kalau begitu saya ingin masuk ke apa, namun di mana gitu kan, tidak ngerti di mana. Nah ini teman-teman ini menarik nih ya. Jadi beliau itu dalam berintis usaha, ceritanya nih kawan-kawan, beliau mendapatkan suatu masalah atau kendala, yaitu menurunnya omset karena ada ceritanya ada apakah itu tadi. Namun teman-teman melihat di sini betapa jadinya beliau sebagai memang seorang pengusaha melihat bahwa tantangan atau masalah itu justru bagaimana justru saya bisa memanfaatkan Alfamart ini untuk mengembangkan usahanya gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana apa yang ibu lakukan setelah tahu seperti itu? Yang ibu lakukan lebih rinci lagi mungkin ibu ngapain? Ya, jadi dalam pikiran saya waktu itu gitu ya, ketika sudah bermunculan apa di mana ada, saya pikir wah ini sebuah sebuah usaha yang bisa saya sandarin gitu ya. Saya mau bersandar di sana. Saya mau bermimpi di sana dalam pikiran saya. Cuma bagaimana ya? Nah, dari pikiran saya harus tanya, saya harus cari tahu di mana kantornya, di mana orang yang mempunyai kuasa untuk menerima, untuk membuka saya dan lain sebagainya. Katanya paling yang saya pikir itu tanyanya ke kasir. Katanya, Neng,
Neng, maaf mau tanya, kalau kantor Alfamart pakai bahasa Sunda saya. Nggak apa-apa Bu, bahasa Sunda aslinya. Ini saya lagi merekam sejarah itu. Pakai bahasa Sundanya gimana kalau masih ingat? Iya, ingat ya. Neng, punten tuh Maros. Upami kantor Alfa di mana? Ibu yang tepang sarang gaduhna. Gitu. Artinya. Ya, itu Neng. Kantor Alfa di mana? Gitu. Ibu ingin ketemu dengan yang punyanya. Gitu. Nah, dia ketawa, senyum. Mungkin nggak bisa lah ketemu dengan bosnya mungkin. Oh, gitu. Punya apa-apa. Jadi ibu bertemu kasir langsung. Ini yang punya apa siapa? Saya mau ketemu. Iya. Ini polos bener ya kawan-kawan. Cuma ini kita melihat betapa PD-nya beliau. Bayangkan loh, ini siapa sih bosnya? Saya mau ketemu gitu. Sampai sebegitu ya Bu. Yeah. Saya pengen ketemu ya. Lalu diarahkan bagaimana sama dari kasir Alfamart tadi? Iya. Ya, saya tidak tahu. Ibu harus tanyanya ke barangkali ke kepala tokonya. Oh, kepala tokonya. Oke. Kira sumpingna. Dinten naon? Apa tuh? Kapan datanya? Hari apa? Saya ingin ketemu dengan kepala tokonya. Oke. Nah, intinya dikasih bukan hanya sekali nanyanya, datangnya berulang-ulang kali. Gitu. Akhirnya sampailah bertemu. Diberilah itu alamat. Bu, kantor apa ada di Cikokol. Cikokol Tangerang? Ya. Oh iya, itu tahun berapa itu ya? Kurang jadi lebih, belum ada kantor cabang Karawang. Iya, kurang lebihnya tahun 2005. 2005 ya. Jadi teman-teman dari sejak 2005 lah beliau sudah mulai PDKT ya ke Alfamart. Iya. Apakah lancar langsung diterima atau bagaimana? Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi itu diberitahunya hanya kantor Alfamart adanya di Cikokol seperti itu. Cikokol pun belum tahu harus naik apa. Belum punya kendaraan, sepeda motor juga belum punya. Gitu. Ya udah, datanglah ke terminal dari Purwakarta. Terminal Purwakarta di sini Cikadengnya. Tanyalah ke supir, ini di sini sampai Tangerang nggak? Gitu. Luar biasa ya. Sedekat itu loh ibunya mau ke Tangerang. Nanya dulu, belum pernah ke Tangerang berarti. Ini mau nyari bis yang ke Tangerang, mau ke Cikokol, ketemu bos Alfamart. Terus bagaimana? Berangkat langsung? Oh enggak, katanya enggak. Ini hanya sampai Kampung Rambutan. Oh gitu, oke. Nanti dari Kampung Rambutan masih jauh enggak? Masih jauh, ibu naik lagi bis. Ya sudahlah, intinya naik itu kendaraan tersebut gitu. Waktu itu. Namun ketika tiba di sana, kita tidak bisa bertemu dengan siapapun. Ada prosedur lah ya. Iya, ada prosedur. Ya sudah lah, pulang lagi. Jadi tangan hampa itu. Iya. Nah, ada di Alfamart itu yang memberi kabar bahwa nggak usah langsung ke kantor pusatnya, ke cabang ada di Bandung. Oh, di Bandung. Di mana? Gitu, di mana? Diberilah informasi alamat. Datang ke Bandung, bertemulah dengan Ibu Weli waktu itu. Saya sampaikan, saya bawa sampel, gitu, saya punya produk nih, gitu. Sampel saya sampaikan, tujuan saya ingin mengajukan gitu produk saya untuk bisa dijual di Alfamart. Baik, menerima sampel yang saya bawa, namun beliau bilang saya tidak bisa memutuskan, yang harus memutuskan itu di kantor pusatnya di HO seperti itu. Udah gitu ya udah saya pulang. Tak catat nomor teleponnya Ibu Weli, boleh ya kapan-kapan saya kesini lagi. Jadi di kantor pusat tertolak, berangkat diarahkan ke Bandung, masih tertolak, belum dapat lampu hijau. Belum. Jadi nanti kurang lebih ada 2 minggu saya telepon lagi, Bu, boleh Bu saya ke kantor lagi? Boleh, silakan. Main lagi. Diterima akhirnya kerja. Belum, karena belum ada. Mungkin orang yang di cabang itu mengurusinya bukan produk saya saja ya, banyak antrian mungkin. Jadi Bu 2 minggu datang, terus Ibu balik lagi. Kamu nggak mau? Pokoknya selama belum ada kata-kata dari orang cabang Bandung
yang diberi kuasa oleh HO belum ada kata-kata Bu, barang Ibu jelek, tidak enak, ditolak, tidak diterima, tidak masuk Bu. Nah, selama belum ada kata-kata seperti itu, menurut saya masih ada harapan. Nih, catat ya kawan-kawan. Ini prinsip kadang-kadang terasa sederhana didengarnya, kadang-kadang terasa sederhana, tapi coba selami baik-baik. Selama waktu itu Alfamart tidak bilang, Ibu produknya jelek, Ibu nggak usah balik lagi ke sini, udah selesai, udah cukup. Nah, beliau sampai punya prinsip seperti itu. Percaya dengan produknya itu loh, bahwa selama Alfamart masih menganggap bahwa produk saya itu masih ada harapan, Ibu akan terus berjuang kembali, bolak-balik ke cabang. Dan itu setiap 2 minggu Ibu berangkat ke Bandung, pulang pergi loh. Kurang lebihnya. Selama berapa bulan? Kurang lebihnya. Bisa dong misalnya. Berapa? Satu bulan atau 2 bulan gitu? Hampir 2 tahun. Masya Allah ya, 2 tahun guys ya. 2 tahun serius Bu? Serius. Purwakarta Bandung. Iya. Melamar buat supaya ini produk-produknya bisa masuk ke apa? Bawa lagi sampelnya, bawa lagi daftar harganya. Naik bis gitu. Iya, naik bis. Masya Allah, ini kalau bukan orang gigih ya, teman-teman saya pun aja apa mampu ya gitu ya, apa mampu saya bolak-balik Purwakarta Bandung, bukan masalah soal ongkos dan keringatnya kawan-kawan, tapi soal masalah memelihara harapan. Harapan. Ini mas saya udah nggak ada harapan, ini kayak saya diinikan aja di PHP. Ternyata nggak, Ibu terus percaya ya sama apa? Percaya, karena saya lihat Alfamart ini yaitu saya punya keyakinan ini bisa saya sandarin. Jauh gitu ya, pikirnya ke depan ya. Karena itu tadi setiap kali apa ya, minggu atau bulan pasti ada yang muncul gitu. Ibu lahir bersama teman-teman menarik nih. Ini hokinya atau istilahnya mungkin sudah takdir ya Bu, jodoh ya. Jadi saat Ibu merintis pun Alfamart sedang merintis minimarket di Purwakarta, Ibu 1, 2, 3, oke, bagus. Jadi punya motivasi, punya visi, pandangan. Itu tadi kalau saya tidak bergabung dengan Alfamart, saya hanya titik-titik di yang warung itu. Ya semakin ke ini, semakin ke menurut saya gitu. Ibu punya pikiran sejauh itu ya. Gitu. Nah, Ibu, kalau saya hitung ya, ini hitung-hitungan matematikanya anak SD aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bolak-balik ke Alfamart Cabang Bandung 2 minggu sekali, kali berapa tadi itu? Berarti sebulan 2 kali lah ya. Iya. Kali setahun aja udah 12 kali. 2 tahun hampir ya. Lamar tadi sebelum dapat jawaban dia. Lebih dari 20 kali beliau bolak-balik Purwakarta Bandung PP gitu ya, membawa produknya, melamar Alfamart dan belum terima waktu itu ya, sampai 2 tahun. Ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana bahwa hukum peluang itu memang terjadi setelah pertemuan yang sekian, akhirnya bagaimana tuh? Akhirnya mau tuh Alfamart. Akhirnya ya itu mungkin sudah Ibu Willy namanya. Ibu Willy. Sekarang pun masih di desa. Masih berteman. Masih di desa masih di Bandung. Itu suatu hari saya izin mau ke sana sama beliau, silakan Ibu silakan. Tapi tidak memberitahu kalau akan ada orang HO yang akan datang ke cabang. Jadi disebut saja. Tapi nggak bilang. Nggak bilang. Jika saya tiba di sana, beliau pun sepertinya senang. Waduh, Ibu kebetulan Ibu datang. Ada orang HO datang. Waktu itu. Ibu Haja Meliana sama Pak Said. Masih ingat juga namanya Ibu. Masya Allah. Nah gitu. Ibu kebetulan katanya orang HO ada sekarang hadir di sini. Nanti saya kasih waktu untuk bertemu beliau. Alhamdulillah saya bertemu. Saya nangis. Saya terharu. Ya Allah, saya senang sekali ya. 2 tahun loh. 2 tahun Ibu. Iya, kata Ibu anak katanya. Ibu punya produk apa? Ini Bu, saya punya produk ini. Dia nggak banyak bicara. Udah, ini ya. Saya kasih nomor HP saya, kartu nama. Itu maksudnya benar-benar di depan teman-teman dari HO tadi, jabat HO itu, dia nangis bener gitu, maksudnya saking penantian. Iya. Sedihnya langsung tercurahkan lagi. Saya menunggu 2 tahun gitu ya. Senang sekali ya. Kata Ibu Haja Meliana, ini kartu nama saya. Ibu datang ke sana, bawa produk dan dan ini
Oh. Bawa produk dan harga daftar harga. Oh, daftar harga. Baik Bu. Dan saya ke sana lagi. Oh, Cikoko lagi. Oh. Teman-teman belum selesai urusan ya. Berangkat lagi naik bis ke Cikoko. Ke Cikoko. Ya, Tangerang karena pusatnya Alfamart waktu dulu ya. Sebelum dia tahu sekarang. Ya udah langsung bertemu dengan Daniel. Di situ yang ditanya paling awal itu ditanya gitu. Ibu punya armada berapa? Itu. Langsung tembak. Iya. Saya kaget karena saya waktu itu baru mempunyai satu mobil. Nanti dikasih lihat bisa nggak tuh Pak Imam? Armada yang merah itu bukan? Dua dengan yang itu dulu lah ya, boleh. Nah teman-teman ini sedikit intermezzo. Nah ini dipajang di ruang beliau sebagai motivasi supaya nggak ingat bagaimana zaman perihnya dulu mobil ini ya, mobil sejarah itu. Pertama beli mobil bekas itu harga 14 juta. Terus beli mobil yang kedua ini. Itu yang ibu kita sering ditilang sama polisi. Iya, itu yang sering ditilang. Setiap beli belanja ditilang karena bukan ditunjukkan belanja kan. Mobil orang ya, sama polisinya kenal. Sampai kenal. Sampai kenal dan didoain Bu, didoain apa supaya mobil Bu. Saya minta doa ya Pak, doain saya supaya saya tidak melanggar lagi. Ini pelanggar yang baik loh teman-teman. Jadi beliau cerita dari saya sampai minta didoain sama polisi, doain saya tuh Pak biar saya punya kendaraan. Terus pas sudah punya mobil box yang gantinya mobil merah, ibu polisinya nggak nilang. Oh iya polisinya nggak nilang, tapi ibu berhenti. Jadi beliau nggak ditilang lagi tuh, ketemu lagi sama polisinya di perapatan mana sih? Bandung. Iya, Padalarang. Padalarang. Tapi ibu penasaran di mana nih yang sudah nggak bisa dicari sama ibu? Saya ke posnya. Saya berhenti ke posnya. Terus ya saya polisinya, kok ibu gitu ya Pak? Akhirnya saya masuk ke pos polisi gitu. Saya berbicara Pak, terima kasih banyak atas motivasi dari Bapak, itu doa dari Bapak, saya sudah beli mobil ini. Ini luar biasa masih kayak lugu gitu ya. Jadi bayangkan teman-teman dengan mobil yang ada seperti di gambar yang dipajang oleh beliau ya, karena sejarah masa lalunya beliau nggak mau melupakan itu gitu ya. Jadi itu sedikit cerita kesan-kesan yang sampai sekarang terus diingat ya. Iya. Bu, saya izin bertanya, mungkin ini mewakili penasaran banyak orang ya. Nggak gampang ya teman-teman. Secara info beliau memang lulusan SD ya, betul ya. Namun beliau tuh gini loh kawan-kawan. Saya dari tadi penasaran apa sih yang membuat seorang ibu Hajah Ratu ini begitu mentalnya kuat gitu loh, Abah bisa sabar, itu kegigihan ya kawan-kawan. Bisa bolak-balik ke Bandung 20 kali aja. Saya yang laki-laki aja, nah ini salut kepada Kartininya Purwakarta nih, Kartininya apa waktu ya. Dia bisa bolak-balik, lalu kok tabah gitu loh. Tiap ditolak, bagaimana mental ibu nggak kena kayak kecewa gitu ya, tetap aduh ditolak lagi, tapi nggak. Ibu mulai berbagi apa yang membuat ibu mendorong ibu sedemikian tabah gitu, sabar. Kali ini agar bisa diterima, apa Bu yang mendorong ibu bisa sedemikian gigih gitu, sabar gitu? Ya satu, saya mempunyai keyakinan ya, insya Allah Pak kata Ustadz itu ada di dalam Al-Quran, itu keyakinan saya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kalimat waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu yang saya pahami ya dari Pak Ustadz. Jadi ketika kamu mempersungguh di suatu jalan, maka Allah akan mempermudah jalan. Mempersungguh di suatu jalan, fokus ya. Mempersungguh. Itu mungkin dari suatu keyakinan satu itu. Nah, karena itu tadi dari pihak Alfamart belum menolak. Selama mereka belum menolak, masih ibu nanti dicoba lagi. Ya ibu benar-benar dicoba lagi. Iya, seperti itu. Terus yaitu pastinya ya Pak, kita ingin keluar dari zona kemiskinan, kemaratan. Karena saat pernah ya Bu? Oke, kan ibu nggak pernah ngerasain larat Bu, gitu. Pernah ya Bu ya? Polihnya itu pernah ya berarti ibu juga ya?
Perih banget kalau ibu cerita kemarin juga saya aku perih banget. Iya. Terus ya terutama ya dari orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat kita yang ya biasalah di dalam sebuah keluarga ada yang sikapnya baik, penuh kasih sayang, ada juga yang sifatnya apa ya, berbicara seenaknya sendiri gitu ya. Ini nih. Ya ini ya. Ya jadi orang, kalau bagi saya pribadi ya, kalau bagi saya jadi orang yang kurang mampu tuh tidak enak ya. Banyak hinaan, ucapan orang-orang asal apa ya, asal jeplak ngomong, karena dianggap kita ini direndahkan, dianggap kita ini rendah lagi. Nah, saya nggak mau seperti itu. Apa ucapan yang mungkin kalau membekas di waktu itu sampai itu, wah saya harus buktiin gitu kan. Ucapan apa yang mungkin pernah terpacak gitu. Ya, ketika saya udah mempunyai prinsip saya harus mempunyai usaha sendiri gitu ya. Ya itu yang apa yang sering mereka lontarkan itu gitu. Kan tamatan SD gitu ya. Tamatan SD bicara aja nggak bisa nyambung. Gitu. Dalam bener, ya. Tamat SD ngomong kok nyambung, nggak nyambung gitu ya. Itu sih yang menjadi motivasi saya. Jadi itu sering diulang-ulang diucapkan orang, bahkan keluarga kita. Iya. Mohon maaf ya teman-teman, kita nggak usah sebutkan, cuma adalah yang seharusnya menyemangati justru ibu ini dari ibu ya dengan kata-kata yang negatif. Nah, ini bayangkan loh kawan-kawan, udah direndahkan seperti itu, justru malah sebaliknya membuat itu jadi kejutan. Jadi kejutan. Kalau bahasa Sunda nama peri teh jantan perah. Diulang Bu. Ini punten ya. Ini saya soalnya perlu belajar lagi kita. Ulang lagi tadi. Ini moto hidup juga. Ya itu kan peri ya. Peri dijadikan perah. Peri dijadikan perah. Nangkep nggak tuh, kok bagus ya dari Surabaya tuh ya. Peri dijadikan perah, artinya gitu. Ya dari kepedihan itu bukan menjadi kita terpuruk gitu, tapi justru jadi kita termotivasi. Gitu. Saya akan ngambil hikmahnya. Saya akan tunjukkan ke kamu deh. Nah, ini jadi sebenarnya sudah diceritakan ke saya ya, cuma intinya beliau itu apa ya, adalah anggota keluarga yang sangat dekat yang justru beliau tadinya ingin bisa disemangatin, ini malah sebaliknya mengalami dihina, ini direndahkan segala macam, dan itu selama kurun waktu, dan beliau menjadikan itu justru sebagai itu titik baliknya, pecutnya sampai sekarang ya. Ingat itu langsung bangun pagi semangat itu udah beberapa tahun bersama dia gitu. Iya, lebih. Oke, teman-teman semuanya, ini mungkin udah di penghujung percakapan kita. Bagus, kita akan coba tanya nih sebagai seorang senior ya, Kartini yang sudah sukses dengan melewati segala rintangannya. Mungkin banyak di luar sana. Ini kebetulan store owner kita banyak dari kalangan mak-mak lah ya, kita sebutnya mak trainer. Kalau bahasa kerennya mah, oleh apa disebut store owner, pemilik toko ya, punya toko aplikasi sendiri. Nah, Ibu mungkin ada sedikit tips nggak buat teman-teman yang juga sedang berjuang di luar sana, berjualan, mungkin juga ditolak kah orang oleh konsumen, mungkin juga masih harus belajar atau apa? Mana Bu, boleh disemangatin sambil lihat kamera saja, nggak tahu Bu, itu banyak kawan-kawan. Iya. Kalau dari saya untuk saudara-saudara saya yang ada di manapun juga yang saat ini mengikuti meeting Zoom saat ini gitu ya, jangan berhenti bermimpi gitu. Terus wujudkan mimpi itu ya tentunya dengan tekun, ulet, kerja keras, jangan lupa berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Insya Allah kalau kita betul-betul, kalau yang agama Islam itu ketika kita betul-betul sungguh-sungguh butuh itu kepada Allah, pasti Allah pun malu kalau tidak mengabulkan. Itu kalau keyakinan saya seperti itu, dan itu betul-betul terjadi pada diri saya seperti itu. Jadi terus semangat saja, terus bermimpi, terus semangat berjuang sampai berhasil.
Luar biasa ya, teman-teman. Sekedar teman-teman bisa saya simpulkan ya. Saya pun belajar ya, saya belajar banget. Saya udah 2 hari 2 kata ibu ini masih banyak. Bukan trik-trik atau seminar-seminar motivasi yang membuat seseorang itu bisa tampil menjadi sukses. Yang disampaikan beliau sederhana. Ibu-ibu, yuk kalau punya mimpi dikejar ya, yang tekun, yang kuat, yang sabar. Kok kayaknya bahasanya sederhana ya? Tapi percayalah, beliau mendapatkan kalimat-kalimat afirmasi diri yang tadi, yang tekun, yang kuat, yang gigih, itu tidak lewat kelas-kelas atau seminar-seminar, tapi menjalani langsung perihnya itu ya. Pedihnya, capeknya, keringetnya, dan percayalah teman-teman, siapapun yang ditempa dengan baja, dengan panas, dengan tantangan, itu akan membentuk sosok yang ada di samping saya ini kokoh gitu, karakternya bagus, karyawannya sekarang berapa? Karyawannya 200 kurang lebih. 200 dari awal cuma 1-2 aja ya. Sekarang 200. Nah, tadi ada yang kelupaan nih kawan-kawan, sedikit rahasia kecil. Dulu awalnya Alfamart PO, Alfamartnya perusahaan gede ya. PO-nya berapa waktu pertama kalinya kayak gitu? Ngetesnya gitu. Masih nilainya kurang lebihnya 2 juta. 2 juta. Berarti 1 karton. Enggak. 20 40 karton. Oh, 40 karton. Sekitar 2 juta. Masih murah. Oh, oke. Nah, sekarang nih, bolehlah Bu bagi-bagi sedikit angkanya nih kalau boleh tahu ya Bu, kisaran omset per hari Ibu itu berapa sampai berapa gitu pertumbuhannya? Setiap hari PO datang itu tidak tentu. Ya. Namun nominalnya kisaran antara 500 juta sampai 1 M. Saya langsung tertekan ini dengan 500 juta sampai 1 M. Dari cuma 2 juta guys ya. Itu dari cuma 2 juta PO pertama, lalu setelah Alfamart puas itu ya. Iya. Level dan terus ribet sekian 10 tahun lebih ya. 10 tahun. Sekarang per harinya Alfamidi juga ya Bu ya? Iya betul. Sekarang total omset beliau per hari itu bisa tumbuh per hari loh ya. Itu 500 juta sampai ya, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya buat Ibu Kartini kita yang dari Purwakarta ini. Ya, jadi teman-teman semuanya mudah-mudahan apa yang dibincangkan singkat ini mungkin nanti kita ada kesempatan lain Ibu. Saya punya